Kali ini saya akan membahas 5 aplikasi pinjaman online legal yang hobi banget datang ke kantor atau mungkin menelpon kantor kalian. Dan ini akan membuat HRD kalian jadi merasa terganggu dan geram, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan langsung aja bahas apa sih 5 aplikasi pinjaman online yang seneng banget nih menghubungi atau datang ke kantor kalian. Oke, sekarang yang pertama adalah EasyCash. Nah, EasyCash ini sebenarnya tidak ada DC lapangan ya, teman-teman. Oleh karena itu, dia senang sekali atau gemar sekali menelpon HRD atau kantor kalian untuk menanyakan kondisi kalian dan menanyakan agar kalian segera bayar tunggakan pinjaman online yang kalian pinjam. Ini sudah beberapa kali diduga sering kali menelpon kantor ya, teman-teman. Jadi banyak ada yang cerita beberapa kali ditelepon dan HRD-nya sampai marah karena selalu menelpon dan selalu mengganggu untuk menghubungi kalian ya. Ini biasanya mungkin karena kalian tidak menyalakan HP kalian, atau mungkin kalian susah dihubungi, atau mungkin kalian juga kurang kooperatif, teman-teman. Tapi ya ada juga sih yang ngeselin. Jadi sebenarnya ini hanya oknum ya, oknum dari DC yang bersangkutan, di mana DC-nya ini ngide banget buat hubungi atau datang ke kantor kalian, teman-teman. Jadi apakah EasyCash memerintahkan DC-nya untuk menghubungi kalian atau kantor kalian? Menurut saya tidak ya, karena EasyCash ini adalah pinjaman online yang legal. Namun kalau sudah urusan dengan DC, nah ini beda lagi. Kita nggak pernah tahu apa trik-trik dan cara mereka untuk menagih kalian. Jangankan untuk menelpon kantor, bahkan beberapa pinjol lain pun bahkan ada yang menghubungi teman-teman yang ada di Instagram ataupun di sosial media kalian lainnya. Nah, selanjutnya ada Kami. Nah, ada Kami ini juga aplikasi pinjaman online legal, dan di sini yang download juga lumayan banyak ya, sudah 10 juta lebih, dan di sini termasuk salah satu aplikasi pinjaman online yang menurut kabarnya dan rumornya banyak banget yang DC-DC-nya ini menghubungi kantor untuk menagih hutang kalian. Jadi di kantor itu kan otomatis biasanya diterima oleh resepsionis lalu diteruskan ke HRD. Nah, HRD ini biasanya mereka untuk menanyakan kalian. Kadang kan kalian tidak mau angkat juga ya kalau di kantor ya. Biasanya mereka langsung dengan idenya mereka, dengan triknya mereka langsung menghubungi HRD kalian. Karena banyak beberapa kasus HRD itu kesel dan marah karena selalu diganggu oleh pinjol-pinjol yang ditunggak atau yang nggak dibayar oleh karyawan-karyawan yang bekerja di kantor tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya ada Kredit Pintar. Nah, Kredit Pintar ini merupakan aplikasi pinjaman online yang sudah legal, dan di sini terkenal DC-nya itu sangat banyak dan hampir menyebar di seluruh Indonesia. Dan di sini juga dilaporkan bahwa aplikasi ini DC-nya juga seringkali datang ke kantor kita untuk mencari kita dan menagih kita. Padahal ada opsi datang ke rumah. Tapi mereka ada beberapa yang DC tersebut berinisiatif untuk datang ke kantor para debiturnya. Jadi ibarat kata semuanya akan panik ya. Ibarat kata kalian yang nunggak, kalian yang galbeh akan panik jika didatangin DC ke kantor. Kenapa ya? Yang pertama, kalian pasti malu. Yang kedua, takut mengganggu lingkungan pekerjaan kalian. Dan yang ketiga, pastinya kalian akan takut bermasalah dengan HRD, atau mungkin bisa kalian dipecat atau lain sebagainya. Ini tergantung kantor masing-masing, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada Modal Nasional, dan ini juga banyak banget ya yang bercerita bahwa DC Modal Nasional ini kerap kali datang ke kantor para debiturnya yang nunggak hutang, teman-teman. Padahal banyak yang cerita juga antara rumah dengan kantor, dari kantor terdekat dari DC tersebut lebih dekat ke arah rumah, tapi dia lebih memilih ke kantor. Nah, ini juga kita nggak tahu ya apakah DC ini dari kantor ataukah memang di area-area terdekat situ. Tapi yang jelas ada beberapa kali laporan yang menginfokan bahwa DC-nya itu datang ke kantor. Ya memang mereka tidak meminta keributan sih, dan mengobrol ke security aja. Tapi ya namanya orang ya, pasti malu jika tahu ada DC pinjol yang datang ke kantor untuk menagih hutang ke para penunggak hutang tersebut, teman-teman. Jadi intinya yang galbe-galbe, nah kalian mungkin suatu saat nanti jika kalian melakukan pinjaman online di Modal Nasional dan lain sebagainya, mungkin kalian perlu mempertimbangkan untuk jangan sampai gagal bayar atau telat bayar. Karena apa? Resikonya DC-nya bisa datang ke kantor, teman-teman. Lalu kemudian dari Kredivo. Nah, Kredivo ini DC-nya juga ada di seluruh Indonesia. Memang tidak sebanyak Aku Laku, cuman Kredivo ini cukup rajin dan cukup aktif sekali mendatangi para orang-orang yang galbe di Kredivo, teman-teman ya. Jadi di Kredivo ini juga sering kali ada yang bercerita bahwa DC-nya datang ke kantor padahal nggak pernah datang ke rumah. Jadi DC-nya lebih senang datang ke kantor dibandingkan datang ke rumah. Ya, ini untuk beberapa kasus dan di beberapa daerah saja ya, teman-teman, tidak menyeluruh ke seluruh daerah. Kenapa? Karena
Karena setiap DC-DC itu mempunyai strategi dan mempunyai trik masing-masing untuk menagih kalian. Bahkan mungkin banyak juga kok DC yang ramah, datang kemudian cuma ngasih surat dan kemudian ngomong baik-baik, itu juga banyak. Nggak melulu DC itu galak, nggak melulu DC itu memaksa kalian untuk membayar ketika ke rumah kalian. Jadi sebenarnya yang ditakutkan itu nggak beralasan ya teman-teman. Kalian juga jangan takut ketika DC datang ke rumah sehingga kalian blunder sendiri dan itu akan memberatkan kalian. Ya hadapi aja, temuin aja baik-baik, ajak ngopi, ajak minum, dan lain sebagainya. Yang penting kalian ada itikat baik untuk membayar. Insya Allah DC-nya juga nggak bakal macam-macam kepada kalian kok. Ini adalah DC legal, beda dengan DC ilegal. Jadi mereka pasti akan taat-taat hukum. Tapi biasanya orang-orang akan takut, sebenarnya bukan takut daripada DC-nya galak atau apa ya. Biasanya takut karena malu aja ada yang tahu, tetangga kanan kiri atau teman-teman kantor. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga video ini bisa memberikan kalian gambaran dan waspada tentang 5 aplikasi pinjol legal ini. Dan lebih waspada lagi, mungkin kalian bisa ngobrol dengan HRD kalian untuk memblok atau tidak usah menanggapi ketika ada DC-DC dari pinjol-pinjol ini menelpon di kantor kalian. Itu ya teman-teman, ini takutnya akan mengganggu operasional kantor dan membuat kalian bermasalah di kantor nanti. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.